Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas berjudul Perencanaan dan Analisa Sistem. Kelompok kami terdiri dari Tasya Amelia Tarigan dengan NIM 21018.007. Yang kedua ada Nur Afwa Khairani dari NIM 2101823. Muhammad Maulidin dengan NIM 2101825 dan Helvina Agil dengan NIM 2101826. Pengertian perencanaan sistem. Perancangan sistem merupakan merancang atau mendesain sebuah sistem yang baik di mana isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Pengertian perancangan sistem lainnya menurut Joki Yanto, HM 1991, dalam bukunya Analisis dan Desain Sistem, perancangan sistem dapat diartikan sebagai berikut ini. 1. Setelah analisis dari siklus pengembang sistem, pendefinisian dari sebuah kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk merancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu dibentuk, dapat berupa penggambaran suatu perencanaan serta pembuatan sebuah sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasikan dari komponen-komponen perangkat keras dari sebuah sistem. Mengapa perencanaan sistem perlu? Karena suatu sistem akan lebih tepat guna jika ada suatu perancangan yang maksimal. Perancangan memudahkan kita dalam membaca alur dan membuat sistem. Perancangan atau desain yaitu mengerjakan, mengilustrasikan, merencanakan, membuat gambar, atau menyusun beberapa elemen ke dalam suatu kesatuan unit yang utuh. Perancangan suatu sistem atau desain sistem bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada user tentang sistem yang baru. Sasaran yang akan dicapai oleh seorang perancang sistem adalah sebagai berikut. 1. Desain harus lebih tepat dan akurat dari sistem sebelumnya. 2. Desain sistem berfungsi untuk mendukung pengolahan data dan mengambil keputusan. 3. Desain sistem harus bermanfaat dan mudah dimengerti oleh user. 4. Desain sistem harus mampu mendukung tujuan pokok dan misi perusahaan tersebut. Proses perencanaan sistem. Merencanakan proyek-proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana. Mengkaji tujuan perencanaan strategi dan taktik perusahaan apakah bertujuan ke laba atau ke pelayanan masyarakat atau pengabdian. Mengidentifikasi proyek-proyek sistem identifikasi dapat berupa sistem untuk pengendalian penjualan dan pemasaran, pengendalian distribusi, pengendalian persediaan, pengendalian keuangan. Menetapkan sasaran proyek sistem, menetapkan kendala proyek, menentukan prioritas proyek, dan terakhir membuat laporan perencanaan sistem. Laporan perencanaan sistem adalah tertulis meminta persetujuan manajemen direktur utama akan menentukan apakah perencanaan sistem ini disetujui atau tidak. Proses perencanaan sistem. Menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dilakukan oleh komite pengarah. Pertama, menunjuk tim analis proyek pengembangan sistem biasanya dilakukan oleh satu tim analis. Kedua, mengumumkan proyek pengembangan sistem informasi yang sangat perlu diumumkan secara terbuka agar semua pihak mengerti apa yang diharapkan dari sistem yang baru. Mereview kelayakan dan strategi, menilai faktor kelayakan telos. Pertama, menilai kelayakan teknik atau T. Kedua, menilai kelayakan ekonomi atau E. Ketiga, menilai kelayakan hukum atau L. Yang keempat, menilai kelayakan operasi atau O. Dan yang kelima, menilai kelayakan waktu atau S. Mereview kelayakan dan strategi, faktor strategi PDM. Pertama, menilai faktor strategi PDM. Kedua, menilai produktivitas atau P. Yang ketiga, menilai diferensiasi atau D. Dan yang keempat, menilai manajemen atau M.
Mereview kelayakan dan strategi faktor perancangan Murray. Pertama, mengukur kualitas perancangan sistem. Kedua, menilai faktor perancangan Murray. Ketiga, menilai maintainability atau M. Keempat, menilai kegunaan atau U. Kelima, menilai kegunaan kembali atau R. Keenam, menilai kehandalan atau R. Ketujuh, menilai perluasan atau E. Proses perencanaan sistem menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analis sistem. 1. Mengidentifikasi kembali ruang lingkup dan sasaran proyek. 2. Melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan adalah studi yang akan. 3. Menilai kelayakan proyek sistem, kelayakan teknis, technical feasibility, pernyataan kunci. Pengembangan proposal proyek. 1. Analisis situasi pasar. Jenis jasa yang ditawarkan adalah media SMS promosi ke pelanggan. Jadi jasa ini memberikan promosi lewat SMS. Jadi bila butuh promosi untuk menjual barang, bisa dengan jasa ini karena selain lebih menghemat waktu dengan cara, ini juga lebih mudah dibandingkan dengan cara lain. Selain sebagai media promosi juga dapat sebagai media broadcast informasi. 2. Analisis pesaing. Jenis jasa di bidang ini dilihat masih sangat sedikit, sehingga peluang untuk melakukan jasa ini sangat besar dan keuntungan yang pesaing bisnis jarang atau sedikit. 3. Strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan adalah dengan menaruh iklan di web terkenal yang memiliki jumlah pengunjung banyak, dan dengan menaruh iklan di situs jual beli online, karena dengan cara tersebut lebih mudah untuk mendapat pelanggan. 4. Regulasi dan prosedur pengadaan barang atau jasa. Regulasi cara kerja dan pengadaan jasa ini yaitu konsultasi dengan pelanggan apa yang diinginkan untuk jasa media SMS promosi. Bila sudah terjadi kesepakatan, maka SMS akan langsung dikirim kepada pelanggan. Yang menerima iklan ini bisa dari database nomor HP yang tersedia atau bisa dari pelanggan. Maksimal 160 karakter per SMS. Bila lebih, maka akan disesuaikan dengan jumlah SMS. Jika pengiriman SMS telah sesuai, akan dikirim bukti pengiriman SMS via email. Metodologi pengembangan proyek. 1. Studi kelayakan. Mempelajari pasar dengan pasti sehingga pelanggan menjadi puas akan jasa yang ditawarkan. 2. Desain fungsi. Melakukan desain sistem secara detail, mulai dari konteks diagram, data flow diagram atau DFD, desain file, desain tabel, relasi tabel disebut sehingga membentuk sistem lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi pelayanan yang dikehendaki. 3. Pemrograman. Melakukan coding untuk merealisasikan desain yang telah dibuat, sehingga program dapat berjalan dengan baik. Pengujian diketahui apakah program masih terdapat error atau bug. Jika masih terdapat error dan bug, akan dilakukan perbaikan lagi. Pemeliharaan. Melakukan pengecekan atau maintenance secara berkala agar program tidak terjadi kerusakan yang menyebabkan error. Pengertian analisis sistem. Analisis sistem ialah penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai bagian komponennya dengan maksud agar bisa mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai macam masalah atau hambatan yang timbul pada sistem sehingga nantinya bisa dilakukan penanggulangan, perbaikan, dan juga pengembangan. Menurut Kristanto 2003, analisis sistem adalah orang yang mempunyai sebuah sistem, memilih alternatif pemecahan masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komputer. Pengertian analisis sistem. Menurut Ster dan Reynolds 2010, analisis sistem ialah sistem yang menentukan sistem informasi apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang sudah ada dengan mempelajari sistem dan proses kerja untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan.
Analisa sistem secara umum adalah memandang, pengamatan, dan menyimpulkan konsep sistem berdasarkan sistem informasi secara fisik dan konseptual. Perlunya analisis sistem. Berikut beberapa fungsi dari analisis sistem. 1. Mengidentifikasi masalah-masalah dari user. 2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. 3. Memilih alternatif metode pemecahan masalah. 4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Tujuan analisis sistem informasi yaitu untuk merancang sistem baru atau menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Contohnya menganalisis sistem lama menjadi sistem baru. Pengembangan sistem. Adapun tanggung jawab sistem analisis diantaranya: 1. Pengambilan data yang efektif dari sumbernya. 2. Aliran data pada sistem. 3. Pemrosesan dan penyimpanan data. 4. Aliran informasi yang bermanfaat kembali pada proses maupun pemakaiannya. Proses analisis sistem. Tahap analisa sistem merupakan kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisa sistem. Dalam tahap ini didefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya pertanyaan yang ingin dipecahkan. Memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini, diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Proses analisis sistem. 1. Menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah ada dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. 2. Membuat laporan. Laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Laporan hasil analisis diserahkan ke panitia pengarah atau steering committee yang nantinya akan diteruskan ke manajemen. Pihak manajemen bersama-sama dengan panitia pengarah dan pemakai sistem akan mempelajari temuan-temuan dan analis yang telah dilakukan oleh analis sistem yang disajikan dalam laporan ini. Terima kasih. Dari kami, apabila ada perkataan yang salah kami mohon maaf. Kalau kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.